sudah saya dapatkan selama 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Di sini saya sudah memasuki pada modul budaya positif. Budaya positif ini nantinya saya merasakan pentingnya budaya positif untuk sekolahan ini. Nah, akan tetapi sebelum masuk ke budaya positif, alangkah baiknya saya menyampaikan sedikit tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan itu oleh Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi yang kita fokuskan sebagai guru dengan mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang kita utamakan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, bahwasanya anak-anak itu kita anggap sebagai bibit suatu tanaman dan kita guru itu adalah seorang petaninya. Ketika bibit itu adalah bibit padi, dia akan tumbuh menjadi padi juga. Nggak mungkin kita menanam padi yang tumbuh nanti singkong atau yang tumbuh adalah kedelai. Begitu juga ketika itu bibitnya kedelai, pastinya dia tumbuh menjadi kedelai. Nah, di sini tugas kita sebagai guru menuntun kodratnya itu dan tentunya tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak itu belajar, murid itu belajar itu dengan rasa bahagia. Karena ketika kita itu melakukan sesuatu dengan bahagia, dengan senang, pastinya semua bisa tertanam pada kita. Jadi ilmu itu ketika anak itu belajar, misalkan belajar dengan senang, pasti ilmunya akan lebih tertanam pada dirinya. Betul-betul tertanam. Jadi tidak hanya ibaratnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kemudian tercapai keselamatan. Kita di sini seperti kemarin 1,5 tahun kita melakukan pembelajaran secara PJJ, itu tentunya sudah mengutamakan untuk keselamatan anak-anak kita. Kenapa seperti itu? Karena kita mengutamakan dengan kita melakukan PJJ agar tidak menyebarkan virus corona kepada anak murid kita. Anak murid kita tetap bisa belajar, tapi tetap selamat, aman dari virus corona. Nah, disinilah pendidik menuntun dan memperbaiki laku anak juga. Jadi menuntun kodratnya anak itu tadi, tapi kita juga harus memperbaiki laku anak. Jadi yang kita utamakan dalam belajar itu adalah laku. Laku di sini adalah karakter anak. Jadi mengapa tujuan pendidikan yang sekarang dengan mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ karakter anak yang paling diutamakan, baik secara lahir maupun gambaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi 10 menit saja sekiranya kita sambil mengingat kembali Bapak pendidikan kita dengan pemikirannya yang hebat. Dan saya yakin di sini kita guru-guru sudah melaksanakannya sesuai dengan pemikiran beliau. Akan tetapi akan lebih baik ketika kita continue melaksanakannya dengan melakukan perbaikan, perubahan yang positif sedikit walaupun sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita ke intinya. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini adalah modul saya di modul materi terakhir di modul 1. Jadi ini 1.4 sebenarnya. Jadi nanti akan dihubungkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini adalah tentang budaya positif. Budaya positif ini tentunya sangat perlu sekali untuk kita, untuk sekolah kita, ketika kita menginginkan sekolah ini bisa berjalan
menuju kepada hal-hal yang positif, kepada yang lebih maju lagi. Nah, bagian-bagian budaya positif nantinya yang akan kita pelajari bersama. Jadi ini kita belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Jadi untuk kita masuk di budaya positif, kita yang pertama itu kita harus sudah memahami tentang perubahan paradigma, perubahan pola pikir kita, perubahan pemikiran kita terhadap pendidikan. Kemudian bagian yang kedua yakni disiplin dan motivasi perilaku manusia. Jika kita berbicara budaya positif, otomatis akan berhubungan dengan disiplin. Jika berbicara disiplin, nantinya kita akan berbicara motivasi. Nah, yang ketiga tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, dan penghujungnya yakni segitiga restitusi. Jadi yang utama itu nanti kita berbicara di segitiga restitusi, karena itu berarti mencakup dari keseluruhannya. Nah, sejak waktu kita ke perubahan paradigma. Sekarang yang pertama ini dulu. Ada pertanyaan, apa yang diperlukan sekolah untuk dapat membangun budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita ini kan kita semua di sini sudah taman sekolah ini. Kira-kira apa yang diperlukan sekolah kita agar dapat terbangun budaya positif? Budaya positif pasti kan tadi kan hubungannya dengan disiplin. Ya, kira-kira apa yang kita lakukan di sekolah ini? Persamaan visi dan misi. Sarana dan prasarana. Penegasan tentang pelaksanaan aturan. Penegasan tentang aturan. Mungkin itu akan banyak lagi, dan ketika itu kita rangkum apa yang kita perlukan di sekolah kita, nantinya ketika kita akan menyebutnya lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Lingkungan yang positif ya tadi semuanya berarti yang kita sebutkan itu akan harus ada, nantinya ada di situ. Makanya kan kita lingkungan yang positif, aman dan nyaman, prasarana ada, Dilaksanakan bersama, ketegasan, visi dan misi. Nah, ketika itu semua sudah menjadi satu, nantinya akan menjadi lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Sarana prasarana pastinya berbeda juga dengan lingkungan sekolah kita. Walaupun kalau untuk saat ini karena di depan sekolah kita ini ada kegiatan seperti itu, kegiatan apa ya? Yang operasional yang seperti itu, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa terkondisikan, jadi tidak akan, jadi kondisi yang nyaman itu akan dapat tercapai dengan sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk apa lingkungan yang seperti itu? Lingkungan yang positif, aman dan nyaman itu untuk apa? Nah, menurut dari dosen Bapak Ibu, jadi lingkungan yang positif seperti itu agar murid nantinya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Kita garis bawahi kata merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kita mengingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya semua itu berpusatnya kepada murid. Makanya di sini tujuan semuanya itu adalah untuk murid. Jadi murid itu mampu berpikir, bertindak dan menciptanya dengan merdeka. Mereka merdeka dengan karena mereka mempunyai karakter mereka masing-masing, potensi mereka masing-masing. Yang kita tidak bisa paksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Seperti yang tadi bahwasanya kita adalah petani dan mereka adalah bibit. Kita hanya bisa memberi perlakuan, tapi tidak bisa memaksa si padi tumbuh menjadi kedelai atau si kedelai tumbuh menjadi singkong. Selanjutnya, bagaimana strategi? Kalau tadi apa yang diperlukan sudah kita penuhi, tentunya kalau sudah dipenuhi, kita juga
nanti harapan saya minimal dari kita berenam ini nantinya kita bisa menjadi motor untuk bisa melakukan perubahan yang positif. Nah, jadi kita perlu menunjukkan disiplin kita selama ini bagaimana yang sudah diterapkan di sekolah ini. Seperti itu. Nah, karena kita berbicara tentang perubahan paradigma tadi di sini ada dua teori. Yang pertama stimulus respon dan teori kontrol tentang pandangan dunia. Di sini nantinya kita itu mampu merubah pandangan kita, pemikiran kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Walaupun tidak sepenuhnya yang kita lakukan berada di stimulus respon. Karena di sini kita sudah beberapa kita sudah ada di teori kontrol, tapi belum seluruhnya. Nah, di sini kita belajar bersama bagaimana kita merubah pola pikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama tentang kebutuhan kita sama. Itu ketika di stimulus respon kita menganggap kebutuhan anak-anak itu semua sama. Semua ingin diperhatikan. Padahal belum tentu juga semua anak ingin diperhatikan. Biasanya yang ingin diperhatikan oleh kita ketika mereka di rumah kurang perhatian misalnya. Nah, kalau yang mereka perhatiannya sudah terpenuhi di rumah, pastinya kebutuhannya akan berbeda di sini. Bisa jadi kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan itu nanti kita bahas di subbab berikutnya tentang kebutuhan manusia. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini kita itu harus belajar bagaimana kita mampu memahami gambaran yang ada pada anak-anak. Mereka itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mereka belajar tentu pasti berbeda. Ada yang karena ingin jadi juara, ada yang belajar karena terpaksa, karena cita-citanya ingin apa. Nah, termasuk cita-cita mereka karena mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Ya, bisa jadi itu karena hanya untuk menyenangkan orang tua, biar orang tua senang, biar nantinya dapat samu. Karena gambaran mereka memang berbeda. Kita harus mampu memahami itu. Sebegitunya ya kita jadi guru. Iya, ketika kita mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, kayaknya semua itu berat ketika kita tidak pernah mencoba. Ketika kita berusaha mencoba mengupayakan, saya pikir semua yang berat itu nantinya ibaratnya batu, ketika ditetesnya air sedikit demi sedikit lama-lama pun akan terkikis. Jadi sesuatu yang berat ini ketika kita coba sedikit demi sedikit, nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ya. Intinya akan membiasakan. Makanya kita di sini berbicara budaya positif. Jadi kita pikirannya pun harus positif. Nah, untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kan berbeda dengan teori kontrol tentang dunia. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda tentang dunia. Jadi kita menghargai mereka. Kalau kita memaksa ya, nantinya mereka pun merasa terpaksa, tidak nyaman. Lama-lama pun kan lama-lama terjadi perpecahan antara kita ketika kita tidak memahami perbedaan yang ada tentang pandangan orang lain. Jadi di sini kita berusaha memandang sesuatu itu dari banyak view, ya, banyak sudut pandang. Nah, di sini makanya saya berusaha untuk berbagi seperti ini. Dari kita ini minimal kita ada 6 orang dengan saya, kan kita pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Nanti kita bisa saling mengumpulkan ide-ide itu, nantinya ide itu akan menjadi lebih sempurna, mudah-mudahan. Nah, kemudian ketika stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan ketika di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita selalu menganggap ini
entah kita, entah saya, ketika anak melakukan hal yang tidak sesuai, itu saya anggap itu adalah suatu kesalahan. Iya nggak Bapak Ibu? Kamu nggak pakai sepatu hitam, kesalahan. Iya. Padahal anak ini karena sepatunya basah. Nggak mungkin sepatunya basah. Sepatu loh banyak. Biasanya itu yang kita lakukan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Bagaimana kita menyelesaikan hal seperti itu. Nanti makanya kita akan belajar di restitusi. Makanya kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak itu misal memancing emosi gurunya, itu pasti ada tujuannya. Ingin diperhatikan. Misalkan ada waktu yang diperhatikan oleh Putri terlalu cool, gitu kan? Atau mungkin murid cewek ingin diperhatikan oleh Pak Wahid kan? Pura-pura sering pingsan atau bagaimana itu kan? Karena semua perilaku itu pasti ada tujuan, ada motivasinya. Nah, pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Ini ada hubungannya dengan yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dan di teori kontrol itu sebaliknya. Jadi intinya dari dua ini tuh hampir sama, bahwasanya hanya diri kita sendiri nantinya bisa mengontrol diri kita. Emosi ketika kita sedang marah pastinya hanya diri kita. Orang lain hanya bisa menenangkan. Kalau kita tidak menerima apa yang diberikan orang lain, tentunya kita tetap marah. Tapi minimal, jadi di sini kita bukannya saling mengontrol. Jadi kontrol tetap ada pada diri kita. Jadi adanya pengendalian diri. Ya, pengendalian diri dari kita. Misalpun murid bermasalah, kita bilangi, manut, nurut. Belum tentu karena kita itu sukses mengontrol si anak ini. Dia takut. Nah, karena dari dirinya sendiri, karena dia memang sedang ingin dikontrol, karena dia ingin dikontrol aja. Memang saya mengharapkan kontrol dari guru misalkan. Nah, ini yang sering kita temui pada stimulus respon tentang dunia. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita tinggal akui, seringkali kita melakukan pemaksaan. Padahal pendidikan itu harus sebaiknya adalah untuk kebahagiaan, kesenangan. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah itu untuk senang, untuk bahagia. Bukan untuk kita marah-marah. Nah, ini sebenarnya jadi materi ini jadi saat awal saya membuka materi ini, saya merasa saya menyadari, jadi ini mungkin untuk kita bahan refleksi, untuk kita memperbaiki diri kita, khususnya sebagai peran kita sebagai guru. Jadi agar ya minimal sedikit-sedikit lah kita memperbaikinya daripada tidak sama sekali. Nah, sedangkan di teori kontrol kita itu perlu kolaborasi dan konsensus. Di sini yang masih agak kurang adalah ketika kita melakukan kolaborasi, menyelesaikan masalah selalu dari guru. Kamu begini, kamu begitu ke murid kita. Tapi kita belum memberi kesempatan kepada mereka untuk padahal profil pelajar Pancasila anak harus bernalar kritis. Kapan bernalar kritisnya? Bahkan untuk sekedar menyelesaikan masalah kecil itu adalah guru yang mengontrol, yang menentukan. Nah, di sini kolaborasi, jadi kita sebagai guru dengan murid kita perlu kolaborasi dan konsensus atau bersepakat. Nah,
bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi perubahan paradigma tadi itu yakni kita berubah dari stimulus respon ini ke teori kontrol tentang dunia. Nah, ini menurut pakarnya. Jadi di sini saya sampaikan menurut pakarnya oleh Stephen F. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, di sini, jadi kita harus merubah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Nah, jadi kita tetap berusaha harus mengubah pemikiran kita. Ya, mindset kita selama ini yang belum tepat itu kita perbaiki, yang sudah tepat berarti kita tingkatkan. Karena di sini ada materi ini bukan berarti semua guru itu selama ini pola pikirnya salah, tidak. Sudah baik, tapi ditingkatkan lagi aja lebih. Iya, perluas lagi cakupannya, pandangannya diperluas lagi. Sampai di sini mungkin kira-kira yang menarik dari sedikit kita tentang perubahan paradigma. Mungkin ada yang kira-kira ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian yang menarik dari perubahan paradigma ini? Ada yang mempunyai tanggapan? Tadi kan biasanya Butanti, Bu Asi, Putri. Kalau sedikit ya, Ya. kalau menurut saya dengan kita belajar seperti ini, jujur saya selama ini masih banyak yang saya lakukan ke arah stimulus respon. Nah, dengan seperti ini, jadi saya menjadi sedikit terbuka bahwasannya apa yang sudah saya lakukan itu perlu saya ubah. Ya, Bismillah, insya Allah nantinya perlahan akan saya lakukan perubahan supaya apa yang kemarin kurang tepat saya berikan ke anak, nantinya akan kita susun, akan kita rencanakan supaya lebih mengena, supaya lebih bisa merangkul anak dan supaya anak itu menjadi lebih nyaman belajar di SMA kita ini. Itu mungkin ya Mbak Agnes. Jadi terima kasih, ini banyak sekali yang saya dapatkan, walaupun dalam artian di sini waktunya sebentar dan mungkin baru seusung buku dari pengetahuan Bu Agnes yang diberikan ke kami, tapi alhamdulillah bisa membuka dan juga setidaknya memberikan wawasan kepada khususnya saya. Itu Bu Agnes ya. Baik, terima kasih Bu Asri. Saya rasa kita semua sepakat dengan Bu Asri ya, karena saya sendiri juga sedang belajar untuk materi ini. Bagaimana kita bisa mempraktekkannya nantinya secara kontinu, tentunya dengan kita berkolaborasi, saling mengingatkan, saling bertukar ide, nantinya pasti saya yakin kita bisa mengimplementasikannya di sekolah ini dengan baik. Nah, selanjutnya kita ke disiplin positif dan motivasi. Mohon maaf, ini harusnya 2 ya, saya salah ketik. Ini karena ngantuk kan. Nah, kira-kira ini kita yang sudah kita praktekkan bagaimana cara membuat murid disiplin. Nah, nantinya ketika kita berbicara disiplin positif, disiplin ya disiplin pada umumnya. Nah, positif itu ketika semuanya itu bersifatnya positif. Jadi kita sedikit demi sedikit menghilangkan kalimat-kalimat negatif yang ada di sekolah. Karena di sini kita masih sering mendengar kata-kata negatif dan itu baik disengaja maupun tidak
Nah, yang sudah kita lakukan di sini kira-kira apa Bapak Ibu? Cara membuat murid kita disiplin. Kita membuat peraturan, kemudian memberikan contoh untuk pelaksanaan dari diri kita sendiri atau dalam keseharian. Selain memberi contoh, kita lakukan dengan memberi keteladanan supaya mereka bisa melihat apa yang kita lakukan dan mereka menjadi ikut atau termotivasi untuk melaksanakan hal yang sama. ya. Kita pastinya memberi peneladanan. Kemudian tadi nanti memberi hukuman. Ya, kita memang masih memberi hukuman. Artinya hukuman ya, mendidik, ya, yang artinya mendidik. Banyak kalian yang sudah kita lakukan bagaimana membuat murid itu disiplin. Nantinya kita bisa saling berkolaborasi, kita bisa menyimpulkan hal-hal yang bagaimana cara kita itu membuat murid kita itu bisa berdisiplin sebelum kita nanti ke motivasi. Kemudian siapakah yang mendisiplinkan murid? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian siapa yang mendisiplinkan murid? Murid itu sendiri harusnya. Harusnya murid itu sendiri, tapi pada kenyataannya kita Harus Seperti memaksakan. Wah, iya, karena sebagai pakai kesisaan. Sudah. Jadi bisa guru, bisa juga kadang kepala sekolah, bisa juga orang tua murid. Kita yakin pasti karena orang tua kita panggil pasti, berarti kita anggap orang tua murid itu nantinya juga ikut adil dalam mendisiplinkan murid. Dan juga itu satpam itu juga turut Pak satpam itu juga banyak membantu kita mendisiplinkan anak. Tapi semuanya sekarang bersama ini penataan dari sepeda motor dan sebagainya. Terus Misalkan helm. Nah, ini yang disampaikan tadi atau murid itu sendiri. Harapannya adalah gitu ya, semua dari murid itu sendiri. Kemudian mengapa sampai guru yang harus mendisiplinkan murid? Mengapa harus sampai kepala sekolah? Iya, mereka itu harus jaga teladan, ya, kasih teladan dulu, kasih contoh dulu. Nah, di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi itulah pentingnya disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, nah ketika diri sendiri tidak sanggup mendisiplinkan dirinya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Penguasa lain kalau di sekolah berarti kita sama kepala sekolah. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Tapi tetap kata kuncinya adalah merdeka, karena semua harus berpihak kepada murid. Intinya adalah berpihak kepada murid. Jadi keseluruhan apa yang kita upayakan di sekolah ini haruslah berpihak orientasinya kepada siswa atau kepada murid itu tadi. Nah, sekarang kita akan masuki ke motivasi perilaku manusia. Ketika orang disiplin tadi pastinya semuanya ada motivasi juga. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa pastinya dia disiplin, ya kan? Alasannya ini, motivasinya apa? Biar tidak dihukum. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Dihukum itu kan tidak nyaman sebenarnya. Nah, alasan yang kedua atau motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi karena ini. Nanti kalau bisa menjawab
untuk menjadi motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasinya dari dirinya untuk menjadi orang yang dia inginkan. Aku ingin menjadi orang yang disiplin, aku ingin menjadi orang yang baik dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu melakukan motivasi perilakunya itu karena dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena negara, bukan untuk negara. Iya, artinya itulah motivasi yang diharapkan nantinya adalah motivasi yang ketiga ini, yang merah ini. Lalu kita nantinya mampu menanamkan anak bisa tertanam motivasi yang seperti ini. Jadi dari dirinya sendiri ingin menjadi lebih baik. Apa yang diinginkan? Ya, betul sekali. Nah, kita sudah berbicara disiplin. Tadi kan ada penghargaan maupun hukuman. Kita ke materi berikutnya, keyakinan kelas, penghargaan dan hukuman. Ini hubungannya tadi dengan disiplin tadi di sini. Di keyakinan kelas, penghargaan dan hukuman. Yang pertama keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang sudah ada selama ini kita membuat peraturan kelas. Kira-kira kalau peraturan itu siapa yang membuat? Biasanya wali kelas, sekolahan. Nah, itulah di sini kenapa kita akan membahas keyakinan kelas di sini. Mengapa ada peraturan sekarang sebelum ke intinya? Mengapa ada peraturan menggunakan helm saat menggunakan kendaraan bermotor? Bapak Ibu. Untuk keselamatan mereka sendiri. Nah, sebenarnya dia adalah untuk keselamatan ya, tetapi orang pada umumnya biasanya pakai helm karena peraturan agar tidak ditilang. Jadi padahal sebenarnya peraturan itu dibuat untuk keselamatan. Nah, kemudian mengapa ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat batuk ini? Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan. Tetapi anak-anak pakai masker, ada ya. Peraturannya tadi harus pakai masker. Padahal seandainya dia motivasinya dari diri sendiri itu untuk keselamatannya sendiri, untuk kesehatannya sendiri. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Yang menggunakan helm, mencuci tangan, pakai masker itu peraturan. Tapi nilai-nilai kebajikannya itu adalah keyakinan, yakni keselamatan, kesehatan, itulah nilai-nilai kebajikan. Atau nilai kebajikan itu prinsip-prinsip universal yang disepakati. Nah, garis bawahnya adalah disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar serangkaian peraturan. Itu harapannya. Jadi ketika kita itu yang kita tanamkan adalah keyakinan, itu akan lebih tertanam ke anak dan nantinya mereka melakukannya itu adalah dari motivasi dari dalam diri, kesadaran diri. Karena oh ya, aku pakai masker karena untuk keselamatan agar tidak terjangkit virus corona. Aku harus cuci tangan. Kemudian saya harus pakai helm agar ketika di jalan selamat. Nah, itu intinya, inti dari keyakinan. Mengapa keyakinan? Nah, di sini bagaimana kalau kita hubungkan dengan keyakinan di kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu nantinya akan bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi bukan yang dilarang seperti ini. Nanti di sini ketika kita berbicara keyakinan kita akan mengurangi kata-kata
terlalu tinggi tidak mungkin diterapkan, sama saja kita memaksa anak untuk sampai ke situ. Padahal karakter anak itu beda-beda, potensinya juga berbeda. Nah, di sini bedanya dengan peraturan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang mungkin masih kurang dari kita untuk melakukan curah pendapat. Iya, musyawarah. Jadi peraturan itu nantinya sebenarnya keyakinan itu nantinya harusnya lahir dari mereka. Awalnya iya, dari kesepakatan dulu. Jadi lebih anak-anak, lebih banyak mereka yang menyampaikan pendapatnya, kemudian kita merangkumnya menjadi keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Namanya juga keyakinan itu buatan kita manusia, tentunya bisa jadi sudah expired atau perlu perbaikan, perlu pembaruan. Karena keyakinan kelas yang satu sudah tertanam dengan baik, berarti karena keyakinan kita tidak banyak-banyak, artinya ada yang kemudian diubah lagi. Nah, di sini saya kemarin di masa-masa setelah ujian semester untuk memasuki semester 2, saya sudah mencoba, Bapak Ibu, saya mencoba menyusun keyakinan kelas di kelas 12 IPS 2. Di sini yang awalnya mereka adalah ini kegiatan bercurah pendapat, apa saja yang ada di benak mereka yang ingin disepakati bersama. Mereka ada yang menuliskan tidak boleh bully, macam-macam, banyak sekali. Nah, kemudian di sini saya membuat apa yang mereka sampaikan itu, saya minta ditulis. Mereka tulis, kemudian saya tempelkan di dinding ini. Ini kan banyak ini, kesepakatan mereka banyak. Kemudian dari kesepakatan itu, di hari berikutnya saya mencoba mengajak mereka untuk merangkumnya. Kita ambil keyakinan kelasnya, jadi dari banyak itu keyakinan kelasnya kami rangkum menjadi 3 tapi sudah mencakup kesepakatan semua mereka itu sebanyak itu. Nah, sebaiknya ketika kita membuat seperti ini, kita memang menuliskannya dalam kertas yang mencolok, yang menarik, kemudian kita pun memasangnya di tempat yang terbuka, yang mereka mudah aksesnya mudah. Nah, di sini saya letakkan di dekat pintu karena semua pasti akan lewat sini. Dan kemarin sempat beberapa kali, jadi setelah membuat ini ada satu anak yang sering kita temui, anak-anak sering berbicara agak kurang sopan. Nah, di situ mereka langsung ingat, saling mengingatkan. Nah, dari sebentar saja, walaupun mungkin sedikit, minimal sedikit, itu sudah ada perubahan. Jadi mereka selalu mengingat itu. Mereka saling menunjukkan itu. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini menurut Alfikon mengemukakan bahwa keyakinan kelas kita akan ke penghargaan dan hukuman, Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum masuk ke ininya, di sini saya cantumkan pendapat dari Alfikon bahwasanya penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri, jadi tindakan belajarnya itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kalau kita kembalikan ke perubahan paradigma tadi, bahwasanya di teori kontrol tentang dunia kita untuk tidak bisa saling mengontrol. Nah, di sini menurut Alfikon, hukuman dan penghargaan itu adalah bentuk kontrol terhadap orang lain. Nah, apa alasannya? Di sini kita akan menyimak alasan. Yang pertama tentang penghargaan. Penghargaan untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengaruh jangka, biasanya orang itu ingin mendapatkan penghargaan itu pasti dapatnya dalam jangka pendek saja sampai penghargaan itu didapatnya. Nah, ya kan? Jadi ini mau ujian
semester, malamnya dia belajar. Dia apa? Nilai bagus. Kebut kan? Jadi hanya jangka pendeknya dia. Nah, jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya, ibarat anak kita, kamu nanti kalau dan ibu kasih hadiah. Nah, jangka panjangnya kalau nggak dikasih hadiah, berapa lagi? Ya, itu jangka pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi alasannya kenapa bahwasanya penghargaan itu mengontrol orang lain. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Bagaimana penghargaan yang tidak efektif itu? Seperti yang dikatakan tadi, dia hanya ingin mendapatkan penghargaan jika melakukan suatu pekerjaan bukan karena ikhlas. Karena ikhlas, karena ada karena sadar. Artinya dia berbuat baik tidak kontinu. Ya, hanya untuk Mengharapkan sesuatu itu tadi. Nah, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana penghargaan? Mengapa bisa merusak hubungan? Karena kita timbul apa ya, misalnya, dia itu loh dapat penghargaan karena ini padahal aku loh. Nah, Ya, ada konflik internal. betul. Jadi bisa merusak hubungan ketika saya misal, saya belajar benar-benar dan sedia, Nilai apa nyontek kebetulan dan dapat nilai bagus, nilai itu penghargaan. Artinya bisa merusak hubungan. Kamu, misalnya seperti itu. Justru lagi nggak mas? Iya, betul. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa bisa mengurangi ketepatan? Siapa yang paling cepat mengumpulkan? Ya, cepat kan? Akhirnya hasilnya belum tentu. Jadi, pokoknya intinya dia malah cepat aja, cepat tapi tidak tepat. Nah, itu tadi kenapa penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Makanya ketika lomba cerdas cermat bisa jadi sebenarnya bisa karena sakit. karena harus cepat. Dia harus cepat, jadi tidak tepat. Penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Siapa yang dihukum? Karena untuk mendapatkan penghargaan kan dia terpaksa, jadi seolah-olah dia apa ya istilahnya itu melaksanakan itu dengan keterpaksaan kan identik dengan Merasa terpukul. tertekan gitu. Kemudian siapa lagi yang terpukul oleh itu? Yang itu tadi, Yang kita kembali. penghargaan. Yang satu dapat nilai bagus karena mencontek, yang satu merasa sendiri. Itu merasa terhukum tidak akhirnya? Dia merasa terhukum. Yang terhukum jadinya ya Yang tidak, yang belajar. yang tidak mendapat penghargaan karena belajar tadi tidak mendapat penghargaan ya, jadinya dia merasa terhukum. Nah, di sini ketika berbicara dengan hukuman, kita juga ada sanksi. Perlunya kita membedakan antara hukuman dan sanksi. Perbedaannya seperti ini. Jadi hukuman itu yaitu berupa paksaan, sedangkan sanksi itu berupa stimulus respon. Ada baliknya. Sedangkan hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Hanya disalahkan. Orang yang dihukum pasti karena dianggap salah. Sedangkan ketika sanksi itu mendorong untuk kepatuhan. Kepatuhannya kepada peraturan. Konsep diri hukuman itu konsep diri buruk. Sedangkan sanksi itu konsep diri baik. Ya, karena sudah dianggap buruk ya sudah kan hukuman itu. Tapi ketika sanksi itu konsep dirinya baik apa? Untuk patuh tadi. Nah, di sini jadi perbedaannya dari hukuman dan sanksi. Nah, hukuman itu biasanya itu tiba-tiba tidak diharapkan. Anak terlambat, sudah kamu balik bawa pavi. Anak terlambat, push up 20 kali misalkan. Itu kan tiba-tiba itu tanpa adanya kesepakatan. Nah, sedangkan ketika sanksi itu biasanya sudah diketahui dan masuk akal karena ada peraturan. Ketika peraturan itu dilanggar nanti dengan sanksi. Kemudian ketika hukuman
belum dikerjakan. Nah, itu kan konsekuensi. Nah, kita coba sekarang di sini ada beberapa tindakan, kira-kira dia hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Menyakitkan nggak sih, Bu? Menyakitkan dong. Sampai kapan biasanya? Ya, dia adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Tetap hukuman. Yang namanya terlambat hadir, hubungannya terlambat hadir dengan lari apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Ya, ini adalah konsekuensi atau sanksi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, hukuman. Pokoknya pintar tadi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Ya, dia sanksi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang atau ngobrol. Kalau kita nggak pernah ini ya, nggak usah kita berjemur aja mereka pingsan, apalagi berjemur. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Ini sanksi karena memang sesuai tidak mengerjakan tugas, berarti harus melengkapi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi atau hukuman? Kenapa sanksi? Pelajarannya PJOK 10 menit, terlambat 10 menit, kira-kira mengikuti pemanasan tidak? Nah, tertinggal pemanasannya, makanya dia diminta pemanasan sendiri. Jadi lari mengelilingi lapangan. Jadi berarti sah aja ketika mengajar PJOK, beri sanksi adalah lari. Dengan catatan ini 2 kali loh ya, bukan 10 kali. Ya, terinspirasi kalian kita semester depan mengajar PJOK. Nah, kita sudah ke kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah survive kan? Atau bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ini kita semua. Ini kebutuhan kita juga yang kebutuhan dasar manusia. Penguasaan yang sudah sempat kita bahas Bunda. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi ini memang materi ini sebenarnya kan umum, tetapi bagaimana kita nantinya kita praktekkan ini untuk di sekolahan kita. Jadi disesuaikan dengan keadaan sekolah, dengan sekolahan kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, jadi berupa fisik, makan, kesehatan, rumah, ya. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kalau ini di sekolah kebutuhan ini jarang. Biasanya kalau kemungkinan memang jika ada yang anak-anak tidak mampu, bisa jadi kebutuhan bertahan hidupnya ada. Tapi saya rasa kalau di sekolah kita tidak ada sampai yang di situ. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang paling sering ini. Cinta dan kasih sayang itu lebih ke bersifat psikologis, untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasanya cinta dan kasih sayang itu kita itu biasanya yang senang dengan berkelompok. Seperti kita ini kan kita sering kumpul, bersosialisasi. Jadi kalau nggak diajak ngobrol itu merasa tersisih, itu berarti kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kita di sini kan saling memenuhi. Nah, ini pula yang kita upayakan dapat memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang murid. Bukan berarti cinta-cintaan ya, berarti ya. Namanya itu saya sebisa mungkin merangkul, perhatian.
jadi terampil, kompeten, diakui prestasinya, ingin didengarkan, kemudian rasa memiliki harga diri. Nah, itu penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan yang bersifat psikologis untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini nantinya yang diperlukan kita ketika kita masuki restitusi seperti itu. Kita memberi pilihan kepada anak. Punya masalah, bagaimana mereka menentukan pilihannya dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini yang paling sering kita temui untuk kebutuhan anak-anak murid kita. Mereka bermain, tertawa. Nah, kadang mereka bermain itu kelas sebelah sedang belajar, kelas sebelah kosong, mereka bermain, tertawa. Sebenarnya ada kebutuhan yang mereka ingin penuhi, yakni kebutuhan kesenangan. Nah, tapi ini padahal saat jam mengajar. Artinya nanti bagaimana kita guru agar mereka kebutuhannya tetap terpenuhi tapi tidak mengganggu pelajaran. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia yang juga kita upayakan dapat terpenuhi untuk murid kita ketika di sekolah. Nah, selanjutnya sudah hampir di kita break dulu, tinggal dua materi sedikit. Kita break dulu agar untuk minum dulu, silahkan Bapak Ibu sekalian. Topik berikutnya yakni 5 posisi kontrol. Nah, model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian dosen dengan pendekatan restitusi itu disebut dengan 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol itu adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama yakni penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Teman, monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang artinya sudah pernah kita lewati semuanya. Nah, untuk yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum itu yang bagaimana? Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal juga. Verbal itu dari berupa ucapan, kata-kata. Tipe ini senantiasa menyampaikan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi pasti yang diutamakan adalah sistemnya harus bagaimana agar murid harus bagaimana. Itu biasanya adalah tipe penghukum seperti itu. Dan biasanya kalimat yang sering diucapkan guru kepada murid seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Atau itu juga kita sebagai orang tua biasanya seperti itu dengan anak. Awas ya. Kemudian, kamu selalu saja salah. Misal anak murid itu kok selalu terlambat, kamu selalu ada terlambat. Nah, di sini contohnya kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ketika kita bertemu dengan anak yang mengumpulkan tugas selalu terakhir karena lebih banyak main-main. Nah, tipe yang seperti ini adalah tipe penghukum. Jadi pokoknya sudah menjudge, langsung menjudge anak itu seperti ini. Karena sudah tidak ada baik-baiknya sama sekali. Ketika anak salah, sudah salah. Tidak ada baiknya. Yang diingat hanya kesalahan-kesalahannya. Nah, guru yang seperti ini nantinya akan percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dia hanya menganggap cara dia itu sudah yang paling benar. Cara yang lain tidak ada. Hanya caraku nanti yang bisa mengajarkan anak ini jadi benar, jadi pintar. Nah, jadi penghukum itu ibaratnya jadi seperti diktator. Jadi dia seperti diktator. Nah, tipe selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan berbicaranya lembut. Dia lembut, tapi menusuk. Kita bahasa Jawanya. Nah,
kecewa dengan kamu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali harus ngomong? Nah, ini yang sering kita ucapkan juga biasanya. Gimana kalau orang tua tahu hal seperti ini di sekolah? Itu jadi nantinya anak ketika kita berbicara seperti itu, nanti pasti merasa bersalah. Kalau kita orang tua biasanya kalau ibu-ibu itu, mama loh yang sudah melahirkan kamu, mama yang sudah menyusui kamu, mama yang sudah, nanti pakai sini sampai bagaimana sih anak itu merasa bersalah? Iya, ya aku melakukan kesalahan. Jadi fokusnya hanya merasa bersalah, buruk. Anak itu seperti itu. Nah, pada posisi ini, kan nantinya murid itu akan merasa penilaian dirinya itu buruk, ada yang buruk. Jadi jangan heran ketika kita sekarang ada berita anak bunuh diri, murid bunuh diri. Biasanya kalau anak bunuh diri karena merasa sudah tidak ada harga, tidak ada manfaatnya lagi untuk keluarganya, merasa tidak berharga sama sekali, itu sudah buruk. Jadi kita juga perlu hati-hati ketika pada tipe membuat orang merasa bersalah. Bukan berarti tipe ini tidak efektif, bukan berarti, tapi ada efek sampingnya ketika si anak itu mentalnya tidak kuat, mentalnya down, nantinya larinya ke yang tidak tepat. Itu ketika kita posisi membuat orang merasa besar. Berikutnya, yakni sebagai teman. Ini mungkin kita karena kita guru SMA, ini kita yang paling sering. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita biasanya akan lebih, jadi posisi teman itu lebih ya fleksibel, memaafkan lah istilahnya, maafkan. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah masuk dulu sana. Besok jangan diulang lagi ya. Seperti itu. Biasanya kalau posisi teman itu seperti itu. Nah, ketika kita berposisi pada posisi teman, nantinya murid akan bergantung kepada guru. Karena itu tadi selalu kan ibaratnya dia merasa dibela, ada pembelanya. Nah, nanti kan nggak apa-apa kalau sama buang tugas nggak apa-apa, ya udah lah nggak apa-apa. Terlambat dikit nggak apa-apa, Bu mengumpulkan tugasnya nanti terlambat dikit ya, karena merasa seperti teman. Nah, posisi kontrol berikutnya yakni monitor atau pemantau. Di sini, jadi guru itu lebih banyak mengawasi. Biasanya ini wali kelas. Wali kelas itu kemudian dasarnya adalah peraturan. Jadi tadi yang pada tahapan hukuman dan konsekuensi, pemberian konsekuensi itu ketika kita pada posisi monitor atau pemantau. Nanti yang kita hubungkan pasti peraturannya apa, sanksinya apa, konsekuensinya apa. Kemudian kita ketika monitor pasti kita menyiapkan catatan. Kita sering membuat catatan anak ini terlambat sekian menit di hari ini. Kemudian dihitung berapa kali dia terlambat, berapa kali dia tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi itu catatan-catatan itu ada perhitungan, ada data-data sebagai bukti nantinya mau ibaratnya memberi hukuman atau konsekuensi itu. Itulah posisi kontrol monitor atau mantau. Nah, di sini itu apa? Guru itu merasa bertanggung jawab untuk mengontrol murid. Karena dia memonitor, jadi dia merasa harus bisa mengontrol murid ini biar selalu mentaati para aturan. Jadi kesadaran itu bukan dari si murid itu, iya dari dirinya, tapi karena ada si guru ini yang selalu memonitor. Nah, yang ini untuk tahapan yang paling tinggi yakni ketika kita bisa pada posisi manajer. Di posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi berbuat sesuatunya bersama murid. Seperti tadi membuat keyakinan itu juga bersama murid. Kemudian
mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika anak itu melakukan suatu dianggap suatu kesalahan, anak ini jadi anak yang mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan. Jadi anak bertanggung jawab bukan karena anak mendapatkan hukuman atau konsekuensi, tapi rasa tanggung jawabnya. Kemudian pada posisi ini guru itu akan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan atas permasalahannya sendiri itu tadi. Nah, jadi seorang manajer itu biasanya memiliki keterampilan di posisi teman juga pemantau. Jadi biasanya seorang manajer dia juga bisa menjadi teman, juga memposisikan dirinya sebagai pemantau. Jadi tidak pure benar-benar manajer, tapi tahu waktunya. Kapan ya bisa menempatkan diri kapan dia menjadi teman, kapan menjadi pemantau, dan kapan akhirnya menjadi manajer. Jadi di sini murid diajak untuk berkolaborasi, memperbaiki kesalahan yang ada, bukan menekankan pada konsekuensinya. Nah, jadi ini tahap saya memperhatikan materi ini tahapannya itu naik. Nah, sampai di sini kita itu tadi, kalau tadi sebelumnya kita sampai di pemberian konsekuensi daripada hukuman. Nah, di sini kita naik lagi, bukan fokus pada konsekuensi ini, ya, tapi ya menumbuhkan kesadaran diri. Jadi murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya, karena hubungannya dengan kebutuhan tadi. Menyelesaikan masalah itu dengan pemenuhan kebutuhan yang ingin dipenuhi si anak. Nah, pada posisi ini biasanya kita akan lebih menekankannya apa yang kita yakini. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jadi keyakinan kelas itu apakah anak-anak itu meyakininya? Kalau iya, berarti bagaimana anak itu? Nah, harus melaksanakan keyakinan itu. Kemudian jika meyakini, berarti bersedia tidak untuk memperbaiki. Ini ditanya bersedia tidak, bukan kamu harus memperbaikinya, bukan, tapi kamu bersedia tidak ya memperbaikinya. Atau juga apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi tetap si anak yang nantinya mengambil keputusan itu tadi, mau memperbaikinya, mau memperbaiki atau tidak, bagaimana memperbaikinya, caranya, itu semua dikembalikan ke murid atau siswa. Nah, inilah posisi manajer. Harapannya kita nantinya sedikit demi sedikit mampu pada posisi ini dengan konsisten dan continue ke depannya. Jadi, guru sebagai manajer itu tidak mengatur perilaku seseorang, tetapi guru membimbing untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi, guru itu membimbing si murid biar mengatur dirinya sendiri. Jadi, bukan karena kontrol kita. Jadi, manajer nanti itu tidak memisahkan si murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kan biasanya ketika kita memberi sanksi, kalau sebelumnya kita memberi sanksi, anak ya udah kamu belajar di perpustakaan, kamu jangan masuk. Sebelum kamu mengerjakan tugas, kamu tidak boleh mengikuti pelajaran ibu. Itu kan namanya memisahkan dari kelompok. Nah, itu sebagai ketika kita sudah pada posisi manajer, nantinya kita tidak akan melakukan itu, tidak memisahkan murid dari kelompoknya. Nah, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari nantinya bisa jadi ketika kita sudah di posisi manajer, bisa jadi kita kembali ke teman atau memantau itu ibaratnya kita melihat bagaimana nanti situasi dan kondisinya. Jadi kita fleksibel karena pada posisi ini kita masih disiplinnya adalah disiplin positif. Kemudian kenapa juga kita nanti bisa kembali ke teman atau pemantau apabila anak belum bisa kita ajak berdiskusi. Seorang anak belum bisa kita ajak berdiskusi, tak minta terus mencari solusinya. Ya nggak selesai-selesai, dia nanti diam aja. Jadi kita harus melihat si anak ini, makanya kita harus mengenal karakter si anak. Bisa diajak diskusi nggak? Kalau tidak, nanti kita bisa kembali ke teman atau pemantau.
Karena apa? Nantinya potensi yang ada pada anak itu tidak bisa kita tidak bisa kita gali potensi yang ada. Karena kita apa? Kita sudah menjudge anak itu buruk. Makanya di situ kita dianggap sebagai identitas kita gagal. Nah, identitas kita berhasil minimal ini kita berada di posisi teman maupun monitor. Di sini perilaku kontrol kita juga positif. Nah, dan yang paling tinggi itu ketika kita sudah berada di posisi manajer, identitas kita sudah berhasil dan kita mampu kontrol diri. Jadi kontrol dirinya adalah dengan kita tidak mengontrol orang lain. Jadi orang lain mengontrol dirinya sendiri. Nah, di sini akan tetapi di identitas ini di 4 yang atas itu kita motivasi si anak itu nantinya masih motivasi eksternal dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor itu. Misalkan anak itu disiplin, motivasinya itu masih dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ya, karena dia masih terkontrol orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berada di posisi ini, manajer, motivasi itu muncul dari diri si anak. Jadi sudah dari internalnya. Nah, sekarang kita coba ketika menemui masalah seperti ini. Adi terlambat ke sekolah. Nah, kemudian ada guru seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira kalau seperti ini dia di posisi yang mana? Penghukum. Ya, dia di posisi penghukum. Kenapa dia di posisi penghukum? Ngomongnya pakai nada suara di. Nadanya suaranya pakai motor. Dia sudah mengatakan Selalu. Ini kan? Ini kalau kita guru SMA mungkin tidak pernah kalau seperti ini ya. Sampai menuju ini masalahnya. Dilaporkan nanti. Nah, misal seperti ini, nada suaranya halus, kemudian merapat ke anak. Kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa pasti senang sekali membuat ibu kecewa ya? Ibu benar-benar kecewa loh. Kalau anak yang kita beri tanggapan seperti itu bagaimana? Berarti kita berada di posisi agar si Adi merasa bersalah. Akhirnya ketika dia sudah merasa bersalah, habis itu dia akan memperbaiki harapannya. Tapi kalau sudah merasa bersalah itu sudah kan merasa buruk si anak. Nah, yang ketiga itu ketika nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Kita banget ini bahasanya. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu janji loh dengan bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Besok jangan diulang lagi ya. Biasanya gitu. Nama besok jangan diulang lagi ya. Sudah selesai gitu. Nah, ini berarti kita pada posisi teman. Ini mungkin yang paling sering kita temui, kita berada di posisi teman ketika menghadapi anak yang ibaratnya terlambat. Nah, ini ketika dengan nada suara datang, bahasa tubuhnya formal. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Kamu terlambat 15 menit. Detail sekali ya. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Ya benar, nanti pas jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugasmu yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kalau seperti itu berarti detail banget, kamu terlambat sekian, konsekuensimu sekian. Kan detail banget kan itu dicatat itu. Kalau di catatan berarti dia pemantau atau monitor. Nah, yang terakhir ini, jadi soalnya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya?
bisa dilakukan. Jadi anak, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Berarti siapa nantinya yang akan berpikir untuk memperbaiki? Anak sendiri. Si anak sudah menjawabnya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Masih ditanya lagi, tetap anaknya ya bagaimana mencari solusi besok biar tidak terlambat lagi. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia di posisi manajer. Tapi kira-kira kalau kita paling sering di mana, Bapak Ibu? Posisi teman, pemantau, atau manajer? Kalau penghitung saya rasa tidak ada kalau di sini ya. Biasanya kita ke teman dan pemantau. Teman dan pemantau yang paling sering kita itu. Yang mungkin untuk manajer ada yang melakukan, tapi mungkin masih dalam tahap pembelajaran atau kadang guru tidak menyadari kalau itu dia sudah ada di posisi manajer. Jadi yang kita pelajari ini sebenarnya semua itu sudah pernah kita, tapi kita itu kan tak ibaratnya tanpa teori, kayak ilmu kita kayak gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui teorinya, jadi kan bisa kita nanti akan memaksimalkan itu. Jadi kita bisa memilah mana yang lebih tepat, lebih baik untuk ke depan. Nah, setelah posisi kontrol, 5 posisi kontrol ini sudah di penghujung, kita ke segitiga restitusi. Tadi itu posisi kontrol sebenarnya juga masuk di restitusi, tapi sebagai posisi si gurunya. Nah, sekarang ke prosesnya. Segitiga restitusi ini adalah prosesnya. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi muara dari semua ini tadi materi budaya positif adalah menanamkan disiplin positif. Nah, dengan cara restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, misalkan anak ini mengganggu temannya, nanti itu bagaimana dia itu mencari solusinya. Tidak hanya, jadi bukan misalkan si A ditampar si B, bukan langsung balas ditampar biar impas, bukan. Tapi bagaimana ini diperbaiki, kemudian masing-masing kebutuhannya dipenuhi. Karena orang melakukan sesuatu pasti ada sebabnya, ada tujuannya. Nah, restitusi itu membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi tujuannya jelas. Kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi orang setelah berbuat salah itu tidak merasa buruk terus. Jadi dia untuk memulihkan dirinya, move on, istilahnya move on, bisa move on, bisa introspeksi diri atau evaluasi diri. Kemudian penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan, bukan juga untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Karena kembali lagi ke keyakinan tadi itu kan yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka itu melakukan kesalahan. Jadi anak itu melakukan kesalahan, itu tuh ada peluang luar biasa murid itu untuk bertumbuh sebenarnya. Karena dengan kesalahan mereka bisa belajar lagi. Jadi di sini murid akan bertanggung jawab atas perilaku yang mereka. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membedakan, mencari pembedanya. Kenapa restitusi itu akan menjadi pilihan yang baik nantinya untuk kita praktekkan di sekolahan kita itu seperti ini. Jadi ada ciri yang membedakan restitusi itu dengan model disiplin lainnya. Yang pertama itu yakni restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan,
kesalahan. Nah, restitusi itu memperbaiki hubungan. Bagaimana hubungan dia dengan si A, si B, si C itu nantinya juga akan baik. Murid dengan guru ataupun murid dengan murid yang lainnya, jadi hubungannya bisa diperbaiki. Restitusi itu tawaran, Bapak Ibu, jadi bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, makanya tadi lebih banyak kita tawarkan. Kenapa ditawarkan? Agar anak itu punya pilihan. Kalau harus berarti itu paksaan, tapi ketika dia berupa tawaran, anak itu punya pilihan. Oh, maaf, ini terulang. Nah, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam dirinya sebenarnya itu apa sih yang jadi masalah. Jadi untuk evaluasi dirinya lagi. Jadi restitusi itu agar si anak itu nantinya bisa mengevaluasi diri. Lihat lagi ke dalam dirinya, sebenarnya saya itu maunya apa, saya itu kenapa seperti ini, seperti itu. Jadi anak nantinya itu lebih memahami dirinya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jika kita mencoba menerapkannya, tentunya kita akan tahu bahwa ini akan menjadi cara yang paling baik. Sebenarnya kita guru ini sudah menerapkan restitusi, tapi tanpa istilah restitusi. Kita biasanya menyebutnya misalkan introspeksi, evaluasi, kesepakatan. Nah, kemudian restitusi itu fokusnya Bapak Ibu pada karakter si anak. Jadi karakternya yang kita fokuskan, bukan tindakannya. Jadi bukan tindakan salahnya yang kita fokuskan, tapi karakternya, karakter yang akan dibentuk nantinya. Nah, ini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena kita kembali lagi, suatu tindakan pasti ada tujuannya, ada sebabnya. Jadi restitusi itu nantinya agar kebutuhan dasarnya semuanya dapat terpenuhi. Nah, ini jadi restitusi fokus pada solusi. Intinya solusinya, bukan kesalahanmu apa. Kalau kita hanya fokus terus kepada kesalahannya, kita nantinya tidak move on. Jadi kita jalan di tempat. Makanya di sini kita lebih fokus pada solusinya. Jadi anak tidak merasa buruk, solusi juga dapat lahir. Karena ketika anak itu sudah merasa buruk, merasa salah, sininya sudah nggak jelas pikirannya, karena sudah tidak stabil. Nah, dia sudah rendah diri dulu, jadinya nantinya sudah tidak bisa berpikir dengan jernih apa yang harus dilakukan. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi ketika murid itu misalkan terlambat atau tidak menggunakan sepatu sesuai aturan, misalkan seperti itu, bukan yang kita pisahkan. Karena itu nantinya juga akan mengurangi kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayangnya. Jadi kita mengembalikan murid pada kelompok. Jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri restitusi ini, semuanya adalah murid. Intinya adalah anak, murid. Semua fokus pada siswa. Nah, langkah-langkah restitusi itu yang pertama yakni menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang kita tanamkan ke anak. Jadi kita tanamkan mereka itu salah itu, kesalahan itu biasa. Namanya orang melakukan kesalahan itu sesuatu yang biasa. Semua pun pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi perlu kita validasi itu, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi dari kesalahan itu kita validasi. Kenapa sampai kesalahan itu dilakukan? Dia bisa juga memperbaiki, melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah menstabilkan identitas anak sudah, kemudian validasi tindakan yang salahnya juga sudah tertanam,
baru itu kan sudah tenang ini si murid, si anak. Makanya baru kita tanyakan keyakinannya, terhadap keyakinannya bagaimana. Jadi agar nantinya dia bisa berpikir, kita bisa ada diskusi. Kalau di awal kita sudah menyalahkan, sudah kamu salah, itu tidak baik. Tanpa kita tahu alasannya, penyebabnya, anak sudah di sini tidak bisa kita ajak berpikir. Kita tidak bisa ke langkah menanyakan keyakinan. Nah ini yang saya coba kemarin, Bapak Ibu, saya mencoba melakukan penerapan restitusi. Jadi anak saya panggil. Yang sebelah kiri ini adalah ketika saya sebagai wali kelas. Jadi anak ini kebetulan banyak tugas-tugasnya yang terlambat, belum dikerjakannya dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Saya mencoba melakukan restitusi di situ. Kemudian yang di kanan ini posisi saya sebagai guru mata pelajaran. Anak ini kelas 11, kebetulan di tugas-tugas matematikanya banyak yang tertinggal. Nah, di sini saya mencoba menerapkan restitusi, walaupun mungkin belum sempurna, tapi saya mencobanya. Dan sampai saat ini ketika proses ini saya lakukan, kemarin sudah dengan beberapa siswa saya coba praktekkan, dan anak-anak memberikan tanggapan yang positif. Mereka merasa tidak disalahkan, mereka merasa lebih diperhatikan, jadi mereka malah lebih merasa diperhatikan, seperti itu. Nah, dan ini bisa saya sampaikan rancangan tindakan aksi nyata saya berikutnya pada budaya positif. Saya lebih menekankan, jadi yang saya dapatkan pada pembelajaran ini kemarin untuk visi misi itu kita perlunya memperbaiki juga. Kita itu lebih seringkali mengutamakan nilai atau prestasi. Kita mulai belajar juga untuk perubahan paradigma bahwasanya yang kita utamakan adalah karakter dari anak. Nah, mungkin itu untuk materinya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sekarang untuk biar lebih jelas kita mencoba berdiskusi. Sudah saya siapkan di situ ada beberapa permasalahan kasus ya. Sebelum saya tutup, kita diskusi dulu sebentar. Di situ saya siapkan kasus pertama. Nah, bisa dibaca Bapak Ibu. Ada kasus bahwasanya guru matematikanya kelas 8 sakit, kemudian ada guru pengganti. Nah, dan seterusnya itu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ibu Santi ini kan berarti guru matematikanya. Kira-kira apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ini agar kita lebih mendalami materi ini tadi, kita mencoba berdiskusi bersama Bapak Ibu. Bisa untuk tidurnya Bu diulang ke 3 tahapan restitusi juga sudah stabilitas ya. Kira-kira sikap restitusinya
apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi? Kalian yang A, gimana? Oleh, ada pendapat? Oke, Rafli? Kalau menurut saya di sini sikapnya itu adalah ada proses pemanggilan, kemudian berkomunikasi dengan santun. Ya. Kemudian di situ ada tanggapan dari Ibu Santi bahwasanya tindakan itu boleh dilakukan kalau mereka ingin melakukannya dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan. Itu merupakan suatu bentuk sikap kita sebagai seorang guru ya, jadi seorang guru dalam upaya penyelesaian masalah supaya siswa mungkin terbentuk karakter mau mengakui kesalahannya dan menggiring ke tingkatan restitusi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Asih ya. Jadi di sini ada Bu Santi ya, Bu Santi dengan memanggil, kemudian mengadakan diskusi itu, tentunya itu sudah proses yang akan dilakukan sikap untuk ke arah restitusi ya. Kita ke poin C mungkin. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, sekarang yang ditanyakan posisinya Ibu Eni. Kalau tadi kan Ibu Santinya ya. Nah, Ibu Eni ini tadi kan apa yang dilakukan Ibu Eni itu? Ibu Eni Itu mengusulkan pada kepala sekolah agar pada waktu ketiadaan guru itu Ibu Eni bisa mengajukan dan mereka bisa memberikan sikap yang lebih santun. Nah, Ibu Eni mengusulkan ke kepala sekolah, kemudian juga melaporkan ke siapa tadi? Ke Ibu Santi. Nah, berarti posisinya di mana ketika Ibu Eni melaporkan ke Ibu Santi, melaporkan semua sikap-sikap Vivi dan Natali. Catatannya itu kan ada memberikan catatan Vivi dan Natali. Berarti sikapnya sebagai posisinya kontrol, iya, Monitor. ya, jadi Ibu Eni ini di posisi monitor karena memberikan catatan tadi ke kepala sekolah maupun ke Ibu Santi. Nah, jadi sebenarnya ini semua kasus-kasus seperti ini sering kita hadapi. Nah, kasus yang sedikit berbeda untuk yang kasus ketiga. Pada pelajaran bahasa Inggris, pelajar tidur-tiduran. Di situ ibu gurunya namanya Ibu Dani. Fajarnya malas-malasan, kemudian hanya diam. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, seperti itu Ibu Dani bertanya seperti itu ke Fajar. Artinya Ibu Dani itu bagaimana? Posisinya itu sebagai apa berarti? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang agak kasarnya itu berarti dia sebagai penghukum. Jadi Udah sana, duduk kembali. nah, si anak belum apa sudah duduk kembali, langsung dialihkan ke orang lain. Kalau orang seperti itu pasti anak merasa bersalah ya, kemudian merasa buruk sekali karena tidak bisa. Nah, mungkin itu saja kasus-kasus yang sudah kita bahas. Semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita dapat memperbaiki, kita dapat menuju budaya positif di sekolah kita. Walaupun dari materi yang sedikit ini lebih baik kita berubah ke positif sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Baik, mungkin materinya saya cukupkan. Salah satu dari Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan kesannya atau tanggapannya terhadap kegiatan kita hari ini.
Saya sangat berterima kasih. Ada yang berkenan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Silahkan. Ya, saya mewakili guru-guru yang mengikuti kegiatan pada hari ini, terutama merasa senang gitu ya, dan mengucapkan terima kasih atas diskusi kita hari ini mengenai langkah-langkah bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri, memposisikan sebagai seorang guru yang berpemikiran positif, ya, supaya kita semua menjadi lebih positif lagi, kemudian supaya siswa-siswa kita juga tidak hanya seperti yang selama ini kita mengklaim mereka selalu bersalah, ternyata sebenarnya tidak gitu ya. Jadi harapannya nanti ke depannya bisa lebih banyak guru lain yang bisa berpartisipasi untuk hal-hal kegiatan yang bagus atau positif seperti ini, supaya sekolah kita nanti lebih maju lagi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wahid yang sudah mewakili teman-teman. Saya pun juga berterima kasih sudah diluangkan waktunya Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini, dan harapannya memang ini semoga dapat kita praktekkan di sekolah kita, dan setelah kita akan berbudaya positif, kita pun sebagai guru bisa meneladankan, juga memberi pembiasaan kepada anak-anak. Baik, saya cukupkan sekian untuk kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, banyak kesalahan tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.